Udah, belum? Udah nggak? Udah nggak? Coba. Nah, tuh udah bisa tuh. Udah. Udah. Udah lanjut. Sudah. Udah keluar belum? Udah ada pun. Ada kan? Ada kan? Hmm. Udah. Udah. Iya. Mas ya Mbak, Mas. Harus pakai jadi admin dulu dah. Banyak. Cek, selamat siang. Ini semoga kedengaran. Sab, bisa kamu boleh ikutan live-nya nggak maksudnya? Itu ya, cek suaraku masuk. Oke. Wow. Siap, dari Pekalongan udah stay tune ya. Kita tunggu sampai 10 kali ya. 10, 8 atau 10 orang. Ya ini Bu atau Kak ya, kita panggilnya disamain aja ya untuk pertemuan kali ini. Kita panggil Kak semua gitu biar awet muda sesuai dengan judul sharingnya ya, awet muda bareng Nanogol. Oke, untuk Kak Tini dari Pekalongan. Halo Kak. Gimana cuacanya Kak di Pekalongan? Katanya di daerah Jawa Tengah ke Jawa Timur lagi ini ya, lagi musim hujan. Oke, Kak Tini dari Pekalongan. Yang dari Jawa Barat nih ada nggak ya kira-kira ya? Jawa Barat, dari Jogja biasanya ada nih yang join. Yang dari Jogja kalau udah hadir bisa absen ya. Bisa sapa-sapa dulu. Wah, Wonogiri. Halo Wonogiri, dari Wonogiri nih Kak Ika. Ika dari Wonogiri, halo. Pagi ceria ya. Ini sambil sebelum kita mulai ya bisa persiapan mulai dari cemilannya, pisang goreng, teh hangat, atau benerin kursi duduk ya, kita bisa duduk dengan nyaman sambil live sharing ini dimulai gitu. Dari Wonogiri. Oh, saya juga dari Wonogiri Mbak. Ayah saya sih dari Wonogiri. Wonogirinya mana Kak Ika? Kak Ika. Tulangan itu daerah mana ya? Kita lihat Tulangan. Oh, Tulangan Jawa Timur. Wah, halo Kak Eni dari Tulangan Jawa Timur. Wah, Jawa Tengah udah ada, Jawa Timur udah ada.
Jogja, ada nggak Jogja nih? Jogja, Jawa Barat, atau mungkin yang ada yang di luar Jawa gitu. Oke, kita tunggu satu audiens lagi ya, sampai 10 orang baru kita mulai sesinya. Iya, boleh juga nih dicolek teman-teman yang lain ya, kayak Kak Tini nih. Biar rombongannya makin banyak. Wah, Tangerang. Oke, Tangerang hadir, Mbak. Iya, nih saya juga live-nya lagi dari Tangerang nih. Tangerang Selatan. Oke, sekali lagi kita sepakatin ya, sapaannya hari ini adalah spesial awet muda. Jadi kita semuanya kita panggil Kak. Purwantoro, Kak. Oh, Purwantoro. Saya dari saya dari ini Giriwoyo. Giriwoyonya Wonogiri. Oke. Kak Wagini. Kita tunggu satu orang lagi ya. Ayo bisa dicolek nih teman-teman saudara-saudaranya yang lain gitu. Ada 10. Oke. Udah 10 orang ya. Kita mulai aja ya, nggak apa-apa. Sesi live sharing untuk yang berjudul Awet Muda bareng Nanogold gitu. Nah, sambil kita live sharing santai gini, bisa sambil duduk, bisa sambil ngeteh, ngopi gitu, atau yang mungkin masih jam kerja ya bisa sambil curi-curi waktu gitu. Bisa sambil santai ya. Jadi kita belajar sharing knowledge-nya tidak serius-serius kok gitu. Sharing cantik lah istilahnya. Oke, aku buka ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Ya, terima kasih ya untuk yang bukan mengajar ya, tapi lebih ke sharing juga, karena di sini juga saya baru terjun gitu di bidang produk kecantikan gitu. Nah, karena tak kenal maka tak sayang, kita kenalan dulu ya. Kenalin, aku Ratih Amalia gitu, biasa dipanggil Ratih. Jadi dari Tangerang, di sini live sharingnya dari Tangerang nih ya. Di sini saya sedang baru beberapa bulan ya bekerja sebagai research and development of beauty product gitu. Jadi yang istilahnya yang membuat formula-formula dari produk-produk kecantikan di PT Nanotech Natural Indonesia. Nah, ini sesuai judulnya ya, Bincang Exco Awet Muda bareng Nanogold gitu. Jadi secara keseluruhan yang akan kita sharing kali ini itu pertama, kenapa sih perlu awet muda gitu, atau kenapa sih penuaan itu jadi hal yang harus kita perhatikan gitu. Bukannya kalau udah umur ya udah nggak bisa dicegah ya, kalau misalnya tua atau keriput datang ya memang itu udah istilahnya udah alamiah gitu ya. Nah, jadi dari pertemuan kita, dari sharing kali ini kita akan bahas nih kenapa anti aging atau penuaan itu menjadi hal yang penting untuk diperhatikan untuk setiap bukan hanya wanita ya, tapi juga pria gitu, karena penuaan itu juga terjadi di baik pria maupun wanita. Nah, kemudian kita juga yang kedua akan masuk ke produk-produk kosmetik itu, dimulai dari apa itu kosmetik gitu, kemudian apa itu produk kosmetik yang punya klaim anti aging gitu, kemudian bagaimana komposisi bahannya, kemudian faktor-faktor apa yang sebenarnya kita bisa minimalisir untuk menunda proses penuaan itu agar tidak terjadi di usia dini. Nah, kan nah itu ternyata faktornya itu apa aja sih gitu, kita bisa saling sharing di sini. Nah, oke, sekarang kita mungkin satukan dulu ya, apa definisi atau arti kosmetik itu apa sih ya? Kosmetik, apakah kosmetik itu cuman sebatas bedak, lipstick, atau hal-hal yang memperhias diri gitu istilahnya. Nah, ternyata kosmetik itu bukan sekedar benda-benda atau yang memperhias diri.
Nah, kalau kita lihat dari arti dari BPOM ya, BPOM ini badan yang mensertifikasi bahan-bahan, salah satunya adalah bahan-bahan kosmetik. Nah, kosmetik itu sebenarnya semua jenis bahan atau sediaan, semua jenis bahan atau sediaan yang sebentar, screen, nah, kelihatan ya, semua jenis bahan atau sediaan yang dipakai di luar tubuh, entah itu kulit, entah itu bibir, kuku, organ genital, ataupun gigi gitu. Nah, fungsinya kosmetik itu beragam, baik itu membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, atau memperbaiki bau badan dan memelihara tubuh pada kondisi baik. Jadi intinya adalah semua bahan atau sediaan bahan yang dipakai di luar tubuh. Jadi bukan hanya kulit, tapi juga bisa gigi, rambut, dan sebagainya gitu. Dan fungsinya untuk bukan hanya menghias diri, tapi juga untuk memperbaiki bau badan, membersihkan, mewangikan, dan sebagainya gitu. Itu kosmetik menurut aturan BPOM. Nah, kemudian kita mungkin sebagai customer ya, mungkin di sini juga ada beberapa yang reseller gitu, tapi dalam keseharian ya kita juga sebagai customer untuk produk-produk yang kita pakai gitu. Nah, sebenarnya apa sih yang kita perhatiin gitu ketika kita membeli produk kosmetik? Nah, di sini kita bagi aja jadi dua ya. Jadi kosmetik yang menjadi pertimbangan, yang menjadi faktor yang menjadi pertimbangan kita pada saat membeli produk itu dibagi dua gitu. Nah, misalnya sebagai customer yang pertama gitu, apakah ada yang biasanya cuma dilihat dari harga? Kalau harganya murah, kita bisa beli gitu. Padahal belum tentu gitu komposisi produknya baik. Kemudian ada juga yang karena misalnya kelas menengah ke atas dilihat dari packagingnya gitu. Nah, packaging di sini bisa memberikan kesan premium ya jika dia kelasnya menengah ke atas gitu. Jadi bahkan kalau misalnya beberapa kali gitu misalnya ada develop produk itu harga packagingnya bisa sepertiga sampai setengahnya dari harga baleknya. Balek itu krimnya atau sediaannya atau gitu ya. Pertimbangan yang penting gitu. Banyak orang yang menilai suatu produk itu pertama kali dilihat dari packagingnya gitu. Nah, yang dari faktor luaran yang selain dari komposisi produk yang tentu paling penting ya, ada juga sensory feel gitu. Nah, sensory feel ini sebenarnya adalah sensasi ketika produk tersebut diaplikasikan di kulit kita. Misalnya kakak-kakak nih kalau pakai krim ya misalnya di kulit gitu. Kalau sensasinya krim itu kan biasanya lebih lembut, terus kemudian lebih aplikasi hitamnya itu lebih tidak secepat serum gitu. Terus ada sensasi mengkilapnya, licinnya. Nah, hal-hal yang seperti itu yang diperhatikan gitu ketika kita membeli produk kosmetik gitu. Ada yang preferensinya nggak suka nih tekstur yang terlalu lengket atau licin di tangan gitu. Nah, atau ada juga yang tidak terlalu suka kalau terlalu nyerep gitu. Jadi nggak seolah-olah produknya nggak terlalu melembabkan ya. Itu beberapa preferensi sensory feel yang biasanya customer pilih gitu untuk membeli produk. Nah, terakhir yang tak kalah penting itu adalah komposisi produk. Nah, komposisi produk ini semua bahan-bahan yang menyusun dari produk kosmetik itu. Untungnya untuk produk kosmetik itu kan ada aturan bahwa semua bahan-bahan itu tertulis di kemasan ya. Jadi sebagai customer kita bisa perhatikan nih bahan-bahan apa yang menurut kita nggak cocok di kulit kita. Nah, ini ada contoh penjabaran dari produk istilahnya bahan-bahan yang wajib ada. Jadi sebenarnya hampir semua, kalau misalnya dia krim, biasanya dia ada misalnya ada emulsifiernya atau apa gitu. Jadi intinya ada
bahan-bahan yang pasti ada. Nah, jadi sebenarnya customer itu mudah sekali untuk mengidentifikasi nih, oh nih bahan ini sebenarnya fungsinya apa di produk tersebut, bahan ini fungsinya apa gitu, cocok nggak untuk kulit kita gitu. Nah, ini kita coba ya bedah komposisi produk untuk krim Exco. Nah, di sini ada klasifikasinya ya. Mungkin kita akan bahas satu persatu ya, secara singkat. Pertama ini misalnya adalah ada humectan ya. Humectan ini sebenarnya fungsinya hampir sama dengan emollient. Jadi humectan dan emollient ini bersama-sama dia menjaga kelembapan kulit, tapi bedanya dari cara dia untuk bekerja. Humectan ini kita bisa analogi gini. Humectan ini cara kerjanya dengan menarik air dari udara untuk masuk ke kulit kita. Jadi kalau emollient itu lebih kepada menahan air yang sudah ada di kulit untuk tidak cepat menguap. Jadi kalau humectan ini menarik air, emollient ini adalah menahan air. Jadi humectan menangkap air, emollient menahan air. Nah, kalau di produk Exco ini kita bisa lihat ya, komposisi humectannya itu lebih banyak dibandingkan komposisi yang emollient. Jadi yang menangkap air ini lebih banyak dibandingkan emollient. Nah, kenapa? Karena Exco ini juga menyesuaikan iklim Indonesia. Kalau misalnya di luar negeri mungkin emollientnya lebih banyak karena butuh yang menahan air di kulit. Tapi sedangkan di Indonesia sebagai negara dengan iklim tropis, gitu, tingkat kelembapannya kan sudah tinggi, alias kandungan air di udara itu sebenarnya tinggi gitu. Jadi humectannya yang dibanyakin gitu. Jadi menangkap bahan dengan kinerja yang menarik airnya yang dibanyakin, yaitu humectan. Jadi Exco ini sudah didesain sedemikian rupa agar produk ini cocok untuk wanita-wanita atau pria mungkin ya di Indonesia gitu. Itu humectan dan emollient. Nah, ini ciri-ciri gimana kalau misalnya kita bingung ya, gimana caranya kita mengidentifikasi mana yang humectan gitu. Nah, ini ada ciri-ciri kasarannya ya. Yang akhirnya glikol, diol ini nih biasanya fungsinya adalah humectan gitu. Nah, itu untuk humectan dan emollient. Kemudian yang kedua ada emulsifier. Emulsifier ini sebenarnya adalah bahan yang pasti ada di semua sediaan yang bentuknya entah itu krim atau lotion gitu. Jadi dia fungsinya untuk menggabungkan air dan minyak untuk bisa menjadi satu produk yang bagus gitu. Nah, air dan minyak ini kan pada naturalnya tidak bisa bercampur ya Kak. Jadi perlu ada bantuan yaitu dari emulsifier ini gitu. Dari sini emulsifiernya kita perlu beberapa bahan. Di sini ada stearat, yang akhirannya stearat ini adalah emulsifier gitu. Kemudian yang bahan lain adalah rheology modifier gitu. Nah, rheology modifier ini yang membuat tampilan dari Exco ini menarik gitu. Salah satu contohnya adalah sodium magnesium silikat. Jika ada bahan yang silikat, yang akhirannya silikat ini memberikan tekstur silky Kak. Silky atau mengkilap di apa? Ya ini yang nggak selesai. Oh, sebentar. Slide-nya nggak keganti ya. Mari kita lihat. Baru muncul. Oh, kayaknya nggak. Maaf ya ini ya. Oke. Ini kayaknya nggak aku slideshow aja ya, biar dia ke-update. Nah, tadi slide ini ketampilan nggak ya di layar bapak-bapak dan ibu-ibu, kakak-kakak deh ya, kakak-kakak. Bisa komennya di bawah. Oh, oke, nggak apa. Kita bahas yang ini ya. Nah, ini untuk yang contoh bedah komposisi produk Exco ya. Di sini Exco tadi seperti yang sudah disampaikan, Exco itu ada bahan yang istilahnya pasti ada gitu, yang template di semua kosmetik itu pasti ada. Nah, ini memudahkan para customer untuk menganalisis atau mengidentifikasi bahan mana yang sekiranya cocok untuk kulit dari customer. Misalnya di sini Exco ya. Exco ini pertama ada bahan yang jenisnya itu humectan dan emollient.
Nah, humectant dan emollient ini fungsinya tadi sama untuk memberikan kelembapan bagi kulit kita gitu. Nah, cuman humectant ini adalah untuk menangkap air, emollient untuk mempertahankan air yang sudah ada di kulit. Nah, Exco ini juga didesain bahwa humectantnya lebih banyak dibandingkan emollientnya karena Exco tahu bahwa wanita-wanita yang tinggal di Indonesia ini dengan iklim tropis, artinya kelembapannya tinggi gitu. Jadi kadar air di udara sebenarnya tinggi. Jadi tinggal ditarik aja untuk ke kulit. Nah, itu ya analogi untuk humectant di Exco. Kemudian ada rheology modifier. Kosmetik tersebut pada saat kita mengaplikasikannya di kulit. Nah, ini contoh kita ambil contoh ya pada bagian bahan sodium magnesium silikat. Nah, yang ada hirannya silikat nih, yang merah ini ya, di tanda merah. Nah, itu memberikan tekstur seperti mengkilap gitu, penampakan seperti mengkilap, silky. Krimnya jadinya nggak keset, gitu. Nggak terlalu keset gitu, karena kalau terlalu keset juga jadi semacam tebal gitu di kulit. Nah, ini contoh dari rheology modifiernya gitu. Kemudian ada bahan emulsifier. Tadi emulsifier itu adalah bahan-bahan yang pasti ada untuk sediaan kosmetik yang berbentuk krim atau lotion gitu, karena dia ini mencampurkan antara fase air dan fase minyak gitu. Dan karena air dan minyak itu tidak bisa bergabung secara alami, maka perlu bantuan dari emulsifier. Nah, terakhir ada pengawet ya. Pengawet ini penting untuk setiap produk kosmetik gitu. Nah, di sini Exco tidak menggunakan paraben ya. Kita lihat ya. Biasanya ada klaim-klaim marketing gitu ya, free paraben atau apa gitu. Ini Exco juga tidak menggunakan paraben. Di sini pengawetnya Exco itu ada ethylhexylglycerin itu sebagai anti jamur dan phenoxyetanol sebagai anti bakteri. Jadi Exco ini istilahnya dipastikan aman dari baik itu jamur atau bakteri. Itu contoh bedah komposisi produk ya. Nah, yang terakhir ini yang tak kalah penting adalah bahan aktif. Bahan aktif ini adalah bahan yang membawa fungsi produk tersebut. Misalnya, kalau produk tersebut punya klaim anti acne, berarti bahan aktifnya lah yang membawa fungsi untuk menyembuhkan jerawat, mengurangi jerawat misalnya kayak gitu. Nah, di sini Exco itu bahan aktifnya adalah colloidal gold, salah satunya ya. Kita akan fokus ke colloidal gold atau dalam bahasa Indonesia kita bisa sebut dengan nano gold gitu. Nano gold untuk produk Exco. Nah, di sini nano gold ini membawa fungsi beberapa gitu. Salah satunya adalah anti aging yang sesuai dengan judul dari live sharing kali ini ya, awet muda gitu. Nah, ini yang nanti akan kita bahas lebih lanjut mengenai manfaat dan fungsi dari nano gold dalam upaya untuk melakukan penundaan dari proses penuaan. Nah, itu adalah sebentar. Ini ada nah, tadi itu adalah secara keseluruhan ya mengenai apa itu kosmetik, kemudian faktor-faktor apa yang membuat kosmetik itu bagus, yang mulai dari harga, klaim, packaging, rheology modifier sampai ke komposisi produknya. Jadi sampai pada bedah komposisi produk. Jadi kita sudah cukup paham lah ya mengenai kosmetik secara keseluruhan. Kemudian kita masuk ke aging atau penuaan gitu. Sesuai dengan judul sharingnya ya, awet muda bareng nano gold gitu. Jadi yang kita perlu counter sekarang adalah si proses penuaan. Tapi kita sendiri nggak tahu gitu, apa sih sebenarnya penuaan itu gitu. Apakah penuaan itu hanya terjadi di umur 40-an misalnya, atau di umur 50-an gitu. Nah, ternyata aging itu sebenarnya sudah kita mulai prosesnya dari umur sekitar 25 tahun gitu. Tapi kita juga perlu tahu sebenarnya penuaan itu definisinya apa sih ya. Nah, ini penuaan. Jadi intinya penuaan itu seperti ini Kak. Pada dasarnya kulit kita itu punya kemampuan untuk menyembuhkan diri sendiri atau meregenerasi kulit gitu, atau semua bagian tubuh gitu intinya. Jadi ketika kita luka, ketika kita tersayat, atau ketika kita misalnya gosong nih abis terpapar matahari atau abis main ke pantai ya, terus kita gosong, sebenarnya tanpa kita tambahkan apapun, kulit itu punya kemampuan untuk mengembalikan kondisi kulit pada kondisi semulanya gitu. Masalahnya
proses regenerasi itu makin lama itu makin lambat. Jadi seiring bertambahnya umur itu makin lama makin lambat. Dan bahkan bukan hanya karena umur, tapi karena ada faktor-faktor yang nanti akan kita jelaskan ya, yang justru mempercepat penuaan daripada waktu yang seharusnya, atau kita sebut dengan penuaan dini. Makanya mungkin kita atau kakak-kakak pernah mengalami nggak nih, misalnya kok tiba-tiba masih umur 27-an ternyata kerutan udah mulai muncul, atau ternyata udah mulai muncul ada flek-flek nih di pipi atau di dagu gitu ya, ada muncul melasma semacam bercak-bercak hitam juga gitu. Nah itu kenapa? Katanya penuaan itu untuk orang yang udah tua gitu. Padahal bukan ya. Jadi sebenarnya proses penuaan itu udah dimulai dari kita sekarang pun udah dimulai gitu. Hanya saja ada faktor-faktor yang nanti kita bisa minimalisir gitu untuk menunda proses penuaan tersebut. Nah ini contoh-contoh ya. Contoh-contoh nih tanda-tanda penuaan pada wajah. Nah bisa dicek nih ya, kira-kira nih sambil komen juga boleh ya. Sambil komen boleh nih, apa nih yang tanda-tanda yang muncul pada kulit-kulit kakak, misalnya apakah kerutan di dahi, atau kantung mata yang mulai melebar, atau pipi yang mulai mengendur gitu. Nah ini bisa, kurang jelas tulisannya tuh. Oke, kurang jelas tulisannya. Nah ini udah jelas ya tulisannya ya. Kalau yang ini, slide ini udah jelas belum? Sambil di komen nggak apa-apa, kita santai aja ya. Minimal untuk usia berapa kak? Apa nih, exco kah? Exco ya. Minimal penggunaan exco sebenarnya nggak ada tertera secara spesifik ya. Cuman kalau untuk mengacu pada beberapa literatur, karena proses aging itu dimulai dari usia 25 tahun, maka mulai 25 tahun ke atas itu sebenarnya boleh pakai produk exco ini. Oke. Kantung mata ya. Ada lagi yang punya tanda-tanda penuaan. Biasanya yang paling jelas itu ada dua ya. Pertama garis marionet. Garis marionet ini garis vertikal nih yang dari ujung mulut ke ujung dagu. Jadi garisnya tegak lurus gitu dari ujung mulut ke ujung dagu. Kemudian ada lipatan nasobial. Nasobial ini yang di pipi ya. Pipi yang kalau misalnya kita senyum itu kan suka ada lengkungan ya, lengkungan dari pipi ke mulut. Nah, lengkungan itu kalau kita masih muda atau sel kulitnya masih sehat, itu pada saat kita tidak tersenyum itu kerutan itu hilang gitu, lengkungan itu hilang. Cuman semakin tua jadinya lipatan nasobialnya itu terus muncul walaupun kita tidak tersenyum. Jadi itu antara garis marionet sama lipatan nasolabial gitu. Gitu. Kalau untuk yang infek cepat enggak. Ntar ya, kita bahas lagi nih ntar untuk ngilangin flek cepat atau enggak gitu. Nah ini tadi udah ini ya, kita sama-sama lihat tanda-tanda penuaan yang ada di kulit. Nah sekarang proses penuaan kulit itu sebenarnya faktornya apa aja? Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya ya, kita tidak bisa hanya bergantung berpasrah ya istilahnya, karena sudah karena penuaan itu tidak bisa dicegah karena faktor usia gitu misalnya, atau faktor genetik gitu. Benar, itu adalah dua faktor yang masuk dalam faktor intrinsik atau faktor yang di dalam gitu. Artinya kita memang diciptakan ya secara alamiah seperti itu gitu. Jadi memang sudah tidak bisa diubah. Masalahnya ada faktor-faktor luar yang ternyata kita bisa minimalisir efeknya. Misalnya nih ada paparan sinar matahari gitu. Nah, kita bisa mengatur gitu supaya tidak terlalu terpapar sinar matahari, misalnya menggunakan sunscreen dan sebagainya. Atau terpapar cahaya biru gitu. Nah, sekarang kan juga udah banyak ya campaign atau ajakan untuk tetap menggunakan sunscreen walaupun di dalam rumah gitu, karena kita sering terpapar dengan sinar-sinar biru dari baik itu laptop atau HP gitu yang juga punya paparan sinar UV gitu. Nah, kemudian ada polusi, kebiasaan buruk seperti merokok atau alkohol, kemudian ada nutrisi yang tidak seimbang, misalnya lebih banyak makan fast food ya. Jadi mempengaruhi mekanisme dalam tubuh dan kulit gitu. Kemudian ada stres, dan yang paling menarik ini ya, sesuai dengan tema kita, kosmetik yang salah, penggunaan kosmetik yang salah dan tidak tepat guna. Nah, jadi ternyata banyak kan, ada banyak faktor-faktor luar yang juga mempercepat proses penuaan kulit.
yang sebenarnya faktor-faktor luar tersebut bisa kita minimalisir efeknya gitu. Nah, tadi kita udah bahas yang tentang faktor dalam dan faktor luar gitu. Faktor dalam yang kita tidak bisa ubah gitu, misalnya karena usia gitu. Nah, ini mungkin bisa jadi gambaran ya. Apa sih perbedaannya sel kulit waktu dia masih muda dan waktu sudah tua gitu. Nah, ini setidaknya ada 3 bahan utama ya yang bertanggung jawab, katakanlah itu. Ada kolagen, ada elastin, dan ada asam hyaluronat. Nah, kolagen ini kalau bisa dianalogikan ya Kak, seperti ini, penyangga. Jadi, kalau di sini kan tertulis ya dia untuk memberikan kekuatan mekanik, penyangga kulit gitu. Jadi kalau misalnya pipi mengendur gitu, itu berarti jaringan pengikat atau yang penyangga pipinya itu sudah tidak baik atau digambarkan dalam gambar ini tuh kolagennya tipis gitu, penurunan produksi kolagen gitu. Tidak seperti pada kondisi waktu masih muda, kolagennya ini yang penyangganya ini masih bagus, masih tebal gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah elastin. Elastin pada kulit muda ini masih bagus, sedangkan pada kulit tua itu putus. Nah, elastin ini bisa dibayangkan seperti per. Kalau misalnya pernya itu masih bagus gitu, ketika kulit itu mengerut gitu ya, atau pernya mengerut gitu, ketika kita lepas pernya akan kembali ke seperti semula gitu. Nah, itu sama seperti kita wajah gitu. Misalnya ketika kita marah itu kan berarti ada kerutan yang misalnya biasanya muncul di dahi gitu ya. Kemudian ketika kita tidak marah gitu, dia akan kembali ke posisi semula gitu tanpa ada masalah apapun. Artinya pernya itu atau elastin dalam hal ini ya, itu masih bagus. Nah, sedangkan pada kulit yang sudah tua itu pernya itu sudah tidak bagus atau jaringan elastinnya itu banyak yang putus. Jadi ketika kita misalnya kulit kita ada yang berkerut gitu karena marah atau karena menangis atau apa gitu ya, nah itu tidak bisa sepenuhnya kembali ke kondisi semula gitu. Kemudian yang terakhir adalah asam hyaluronat. Nah, di sini untuk kulit yang sudah tua, asam hyaluronatnya ini yang biru-biru ya, itu tidak sebanyak dengan kulit yang masih muda. Nah, asam hyaluronat ini itu adalah bahan yang mengikat kolagen dan elastin untuk kulit. Jadi kenapa di kulit tua ini kolagennya tipis, elastinnya putus? Karena asam hyaluronatnya juga sedikit. Jadinya yang diikat pun, kolagen dan elastinnya yang diikat pun juga sedikit atau tidak bagus. Nah, jadi itu ya, ada 3 bahan yang bertanggung jawab atas proses penuaan yang terjadi pada kulit kita. Gitu nih. Kira-kira siapa yang kulitnya mengendur? Kalau misalnya pipi yang mulai mengendur gitu, nah itu mungkin berarti kolagennya yang tipis. Atau flek pori membesar, tulisan bisa diperbesar nggak Kak? Bisa juga ya. Sebentar. Nah, seperti itu ya untuk bahan kulit atau jaring sel kulit yang ada di kulit kita gitu. Nah, jadi berarti pada kulit yang sudah tua, ini 3 bahan itu sudah tidak berfungsi secara maksimal selagi seperti waktu kita muda. Nah, itu proses intrinsik, proses yang memang tidak bisa kita hentikan atau kita kontrol gitu. Jadi karena sudah tua atau misalnya genetik gitu ya, itu kita tidak bisa kontrol. Nah, sekarang kita masuk ke faktor luar gitu, faktor luar yang mempercepat penuaan gitu. Nah, ini sebenarnya faktor luar itu ada banyak ya, tapi ini mungkin akan diambil beberapa saja gitu sebagai agar kita lebih fokus aja. Nah, misalnya pertama itu adalah sinar matahari. Nah, di dalam sinar matahari ini kan ada beberapa panjang gelombang yang menyentuh kulit kita gitu ya, yang dari sinar matahari masuk ke bumi sampai diterima kulit kita itu ada beberapa panjang gelombang. Nah, salah duanya yang di sini dibahas adalah UVA dan UVB gitu. Nah, sebenarnya kenapa sih 2 sinar ini berbahaya untuk kulit gitu, apalagi malah ternyata juga berperan penting dalam proses penuaan dini gitu. Nah, misalnya UVA ini, UVB ya misalnya. Kalau kulit kita itu cuma sekedar istilahnya gosong, burning, kemerahan misalnya, katakanlah kemerahan atau gosong, itu lebih banyak terpengaruh oleh UVB, karena UVB ini akan mengenai epidermis. Epidermis itu semacam lapisan kulit yang terluar gitu. Jadi kalau dia kena lapisan kulit yang terluar saja, itu efeknya adalah gosong atau ada hiperpigmentasi. Hiperpigmentasi itu ada muncul warna-warna yang berbeda di kulit gitu. Jadi seperti ada bercak hitam atau flek hitam, terus kemerahan yang awal-awal mungkin itu cepat hilang ya, tapi lama-lama itu jadi permanen. Nah, itu tuh yang efek dari UVB gitu. Nah, kalau misalnya UVA
UVA ini mempengaruhi lapisan kulit yang lebih dalam daripada epidermis. Nah, namanya itu adalah dermis. Nah, si UVA ini bahkan bisa mencapai DNA di sel kulit. Jadi dia bisa memanipulasi metabolisme di dalam sel kulit itu, sehingga justru akan muncul penyakit-penyakit kulit yang lain. Salah satunya adalah kanker kulit ya. Ini maaf ya, ini salah di slide ini, harusnya kanker kulit ada di UVA. Nah, jadi yang paling bahaya itu sebenarnya adalah UVA karena dia bisa menimbulkan penyakit-penyakit yang tidak diinginkan gitu. Yang UVB ini, nah UVA bersama dengan UVB gitu. Dan ada lagi sebenarnya gelombang-gelombang sinar lain gitu yang juga mempercepat proses penuaan. Salah satunya tadi ya disebutkan adanya hiperpigmentasi pada kulit atau munculnya tekstur atau warna dari suatu bagian wajah yang berbeda dengan bagian yang lainnya. Jadi wajah kita nih kayak apa istilahnya, belentong-belentong apa istilahnya, nggak rata, bisa nggak rata dan bisa warnanya jadi nggak sama gitu. Nah itu bisa sambil di searching juga nih, ada yang istilahnya melasma. Biasanya melasma yang paling sering ya, jadi kemerahan terus lama-lama dia jadi coklat gitu. Kemudian ada lentigo juga, bercak-bercak hitam gitu dan sebagainya gitu. Nah ini adalah faktor luar atau dari paparan sinar matahari. Nah, ini ada contoh nyata ya, menarik sekali nih. Contoh nyata dari seorang supir di Amerika Serikat. Nah, kelihatan ya gambarnya ya. Kelihatan gambarnya nih. Nah, ini adalah seorang supir di Amerika yang kerjanya itu di setir kiri. Jadi dia memang letak setirnya di kiri. Jadi wajah bagian kirinya ini adalah yang paling mepet dengan jendela truknya gitu. Jadi dia supir truk, duduknya selalu di sebelah kiri, dan dia nggak sadar gitu penuaan itu ternyata berlangsung selama 15 tahun. 15 tahun beliau ya. William McElligott ini ya jadi supir di Amerika Serikat. Nah, karena aktivitasnya yang terjadi secara berangsur-angsur dan dalam jangka waktu yang panjang, 15 tahun itu kan panjang ya, baru muncul itu lama. Padahal sebenarnya ini tidak tiba-tiba ya. Jadi tanda-tanda penuaan itu seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, itu tuh sebenarnya sudah dimulai gitu, bahkan dari tahun pertama ketika beliau ini bekerja jadi supir. Nah, cuman mungkin karena tidak ditambahi dengan produk yang bisa meminimalisir efek atau sebagainya gitu, dan juga terjadi secara terus-menerus dan dalam jangka waktu yang panjang juga gitu, 15 tahun, akhirnya sampai di kondisi kulit yang seperti ini. Jadi kondisi kulit yang di sebelah kiri ini lebih banyak rutan, lebih banyak bercak-bercak merahnya gitu, terus juga lebih mengendur gitu. Dan sampai karena ini sangat terlihat jelas gitu dari fotonya, makanya foto ini didokumentasikan gitu dan masuk dalam sebuah jurnal kedokteran gitu. Nah ini gitu, jadi mungkin hati-hati ya untuk kakak-kakak atau ibu-ibu atau untuk kakak-kakak semua gitu, untuk beraktivitas di luar ruangan gitu, ada baiknya kita memperhatikan gitu untuk menjaga kulit kita dari paparan sinar matahari, entah pakai sunscreen atau apapun gitu. Nah ini adalah salah satu faktornya dari sinar matahari. Nah kemudian ada lagi nih proses dari luar, yaitu dari gravitasi. Ini lucu ya. Ini adalah dua saudara kembar, ada Scott Kelly dan Mark Kelly. Jadi dua saudara kembar ini adalah sama-sama seorang astronot. Tapi bedanya Scott Kelly yang kiri ini dia lebih banyak berada di antariksa ya, karena tadi keduanya ini bekerja sebagai astronot. Nah, karena di antariksa ini gaya gravitasinya itu lebih kecil dibandingkan di dalam bumi gitu, jadi si Scott Kelly ini begitu pulang ya dari tugasnya ya. Kan karena di antariksa itu lama ya, kalau hitungan itu bukan tahun gitu, jadi beberapa tahun gitu di luar angkasa. Nah begitu balik dan ketemu kembarannya gitu, ternyata dia terlihat lebih muda gitu. Nah karena yang kita tahu ya, gaya gravitasi itu kan gaya tarik bumi terhadap suatu benda ke arah dasar. Secara kasar adalah gaya tarik ke bawah gitu ya, jadi kayak ketarik ke bawah gitu, ke dasar bumi. Nah karena di bumi itu tadi gaya gravitasinya lebih besar, nah maka bahkan ke efek kulit pun juga seperti itu. Jadi kulit kita tuh sebenarnya secara berangsur, walaupun kecil efeknya ya, tapi karena ya tadi terjadi secara
berangsur-angsur dan dalam waktu yang lama gitu, sebenarnya kulit itu selalu ketarik ke bawah, atau kita pun selalu ketarik ke bawah gitu. Nah, karena efek yang selalu tarik ke bawah gitu, jadi kulit untuk tampilan bahwa kulit itu mengendur itu lebih terlihat jelas gitu dibandingkan seseorang yang tinggal atau berada di suatu tempat yang gaya gravitasinya lebih kecil. Nah, ini terlihat jelas banget ya untuk Scott Kelly ini, terlihat jauh seperti lebih muda gitu dibandingkan Mark Kelly, padahal mereka itu adalah kembar yang berada di usia 50 tahun gitu. Nah, dan sebenarnya ada banyak sekali proses-proses atau istilahnya faktor-faktor luar gitu, faktor-faktor luar yang mempengaruhi proses penuaan di kulit kita gitu. Itu tadi baru disebutkan 2 ya, dari istilahnya tuh matahari, paparan matahari, dan juga gravitasi. Tapi sebenarnya banyak, misalnya polutan ya, ketika kita berkendara keluar ruangan gitu, naik motor, terus terpapar asap kendaraan gitu, dan asap kendaraan itu banyak mengandung gas NO2 gitu. Nah, gas NO2-nya paling signifikan itu membentuk yang namanya lentigo di kulit gitu. Lentigo di pipi gitu. Ini ada semacam bercak hitam di kulit gitu. Nah, itu juga salah satu tanda-tanda penuaan atau kerusakan di kulit. Kemudian ada lagi yang misalnya jadi ada banyak faktor luar yang bisa kita hindari atau setidaknya kita minimalisir gitu efeknya. Nah, sebelum kita masuk ke nanogold ya, jadi kita tadi sudah mengetahui nih istilahnya proses penuaan itu apa gitu, dan terjadi kapan, serta faktor-faktor yang mendorong proses penuaan itu sebenarnya apa saja gitu. Dan kita juga jadi lebih paham ya bahwa ternyata penuaan itu ada sebagian yang memang disebabkan oleh faktor usia atau faktor genetik yang kita tidak bisa ubah gitu, memang secara alamiah itu terjadi gitu, gitu. Namun ada juga gitu faktor-faktor luar yang karena kita mungkin lebih banyak terpapar teknologi, kemudian beraktivitas di luar ruangan, atau terpapar laptop dalam waktu yang lama gitu. Misalnya orang-orang yang kantoran ya, yang kerjanya di depan laptop gitu, tapi di dalam ruangan gitu. Jangan kira kalau tidak terpapar matahari itu aman gitu. Padahal paparan sinar dari perangkat elektronik seperti laptop dan HP itu kan sebenarnya juga jauh lebih besar karena jarak kita terpapar itu lebih dekat ya. Soalnya kita kalau pakai HP itu kan biasanya jaraknya mungkin 30 cm gitu dari muka gitu. Kemudian pakai laptop juga. Terus kita lakukan itu dalam setiap hari gitu, dan setiap harinya itu misalnya kita terpapar menatap laptop itu bisa 5 sampai 8 jam misalnya ya kalau untuk yang kerja kantoran. Nah, itu kan sebenarnya juga membiarkan kulit kita terpapar sinar biru gitu. Nah, kalau kita tidak sadar atau tidak melakukan treatment khusus untuk meminimalisir efek tersebut gitu, sebenarnya kita juga punya resiko yang sama gitu untuk muncul penuaan dini pada kulit kita gitu. Nah, itu jadi secara keseluruhan kita sudah belajar, kita sudah sama-sama mengetahui nih, sudah sharing ya mengenai kosmetik pertama ya, terus komposisi kosmetik, kemudian mengapa faktor-faktor apa saja yang penting untuk memilih kosmetik, kemudian ada juga tentang mengapa penuaan itu bukan hanya terjadi untuk orang yang sudah tua gitu. Ternyata penuaan itu sudah terjadi bahkan di bawah usia 30 tahun. Kemudian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses penuaan, dan bagian mana atau faktor mana yang sebenarnya kita bisa ambil alih untuk kita kontrol gitu efek buruknya gitu. Nah, sekarang kita masuk ke nanogold. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya ya, nanogold ini salah satu bahan khusus, bahan unik ya, yang terkandung dalam produk X-Cool gitu. Nah, sebenarnya nanogold itu apa sih ya? Atau nanomaterial apa sih? Ada yang tahu nggak? Nano itu apa gitu? Bisa sambil diketik nih, apa nano itu permen nano atau apa ya? Nano itu sejenis bahan atau apa? Nah, bisa sambil komen ya. Nih, aku tunggu nih.
nanomaterial gitu. Nano itu apa sih? Sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai nano. Nah, jadi nanogold ini adalah salah satu bahan aktif yang digunakan pada produk kosmetik Exco ya, untuk sediaan krimnya gitu. Jadi sebenarnya di Indonesia ini belum banyak nih yang menggunakan material nano gold ya. Mungkin ada beberapa yang menggunakan kata gold, emasnya, tapi untuk nano gold itu masih jarang gitu. Nah, kita akan bahas nih kenapa sih dia ini spesial. Nah, sambil itu ya, menanggapi misalnya apa tadi, apa sih nanomaterial. Nano itu partikel kecil dari Kak Suci Muharti. Betul ya. Jadi nano itu sebenarnya ukuran ya, bukan nama bahan, bukan gitu. Bukan nama bahan. Kalau nama bahan itu kan kayak emas atau apa ya misalnya. Emas, silver gitu. Itu nama bahan, tapi nano itu bukan bahan gitu. Tapi nano itu adalah ukuran gitu. Jadi kalau kita belajar waktu SD, kita tahu ya ada sentimeter, milimeter gitu ya. Sentimeter, di bawahnya lagi ada desimeter, di bawahnya lagi ada milimeter, di bawahnya lagi ada mikrometer. Nah, di bawahnya lagi ada mungkin nggak kebayang ya sekecil apa sih nanometer itu ya. Nah, ini ada analoginya ya. Misalnya kakak-kakak bisa nih ambil satu helai rambut kakak nih, satu helai rambut gitu, dilihat diameternya ya. Diameter ya, bukan panjang. Jadi diameter bagian ujungnya itu, nah lebarnya itu berapa. Nah, diameter dari rambut itu kita belah 3.000 sampai 5.000 kali. Itulah ukuran nano gitu. Satu bagian itulah yang disebut ukuran nano. Jadi nano itu bahkan lebih kecil, jauh lebih kecil dibandingkan diameter rambut manusia gitu. Hampir 10.000 kalinya gitu lebih kecil dibandingkan diameter rambut manusia. Jadi bisa dibayangkan sebegitu kecilnya itu si nano material ini gitu. Nah, kemudian apa spesialnya dia menjadi lebih kecil gitu? Apa hebatnya dia untuk menjadi lebih kecil gitu ya, pertanyaannya mungkin. Nah, pertama kita bahas dulu nih. Ketika sebuah material itu dirubah menjadi ukuran nano gitu, ada sifat-sifat yang berubah gitu. Misalnya di sini ya, ketika emas, misalnya kakak-kakak punya emas, ketika dia dirubah ke ukuran nano, warnanya akan berubah menjadi merah dan ungu gitu. Kemudian sifat yang kedua, misalnya ketika emas itu kita larutkan, misalnya emas antam ya, kita celupin ke air, larut nggak kira-kira? Kira-kira larut nggak emas batangan gitu ya, kita masukin ke air, larut nggak? Enggak ya. Jadi emas itu nggak logam secara umum, kalau dia bentuknya bulk atau tidak bukan nano gitu istilahnya, itu tidak akan larut gitu. Tapi ketika kita ubah dia bentuknya menjadi nano gitu, dia larut gitu. Sudah larut, warnanya juga berubah. Nah ini kalau dalam dunia apa ya, mungkin karena background saya kimia gitu ya, istilahnya kita bisa bilang kalau sifat-sifat dari logam itu ketika dia sudah dalam ukuran yang nano gitu, sifat-sifat fisisnya itu bisa berubah. Nah, dampaknya adalah yang tadinya logam berat itu, misalnya logam berat ya kasusnya, misalnya logam berat yang tadinya itu beracun gitu, ketika dia dirubah menjadi ukuran nano, itu sudah hilang sifat toksisitasnya gitu. Nah, itu salah satunya. Jadi si nano gold ini pertama dia berbeda dengan emas gitu ya. Dia sifatnya berbeda dengan emas. Pertama dia larut, warnanya juga berubah gitu. Dan karena ukurannya yang kecil tadi ya, dia juga mudah masuk ke dalam kulit. Jadi dia masuk sampai ke sel. Kalau misal kakak-kakak ingat nih, misalnya waktu SMA ya, sel itu kan bagian terkecil di tubuh manusia ya, jadi ada organ, ada jaringan, di bawahnya lagi, ini paling bawahnya lagi adalah sel. Nah, si nanogold ini bisa masuk sampai ke tingkat sel gitu. Nah,
Nah, karena dia sudah masuk sampai tingkat sel, dia bisa tuh membuat sel tersebut jadi lebih mudah untuk menyerap nutrisi di sekitarnya. Jadi sebenarnya mungkin saja gitu kita itu sudah mengkonsumsi yang sehat-sehat, nutrisinya juga sudah banyak. Cuman masalahnya sel kita ini mungkin tidak terlalu bisa menyerap nutrisi atau kecepatannya standar gitu. Nah, dengan nanogold ini kecepatan sel itu untuk menggunakan nutrisi-nutrisi di sekitarnya gitu itu lebih cepat. Karena apa? Karena dia bisa masuk sampai ke tingkat selnya, bisa menembus membran selnya gitu. Itu secara kasarnya ya. Nah, kemudian di sini ada judulnya multifungsi gitu. Kenapa disebut multifungsi nanogold? Nanti berkaitan ya dengan awal sharing judul live sharingnya tadi, awet muda bareng nanogold gitu. Jadi nanogold ini untuk mengatasi proses penuaan itu dia multifungsi. Maksudnya adalah dia punya beberapa mekanisme atau cara kerja yang dia lakukan sekaligus gitu. Misalnya kalau teman-teman kakak-kakak mungkin pernah beli krim atau produk kecantikan dengan klaim kandungan retinol ya. Biasanya yang punya kandungan retinol ini pasti dia memang tujuan produknya untuk anti aging gitu. Tapi mekanisme dari si retinol ini dia intinya itu untuk menghambat bahan yang merusak kolagen. Jadi kayak kita ingat tadi ya sebelumnya bahwa di kulit ada 3 bahan ya. Tadi 3 bahan yang menjaga awet mudanya kulit atau istilahnya menghambat proses penuaan gitu. Ada kolagen, elastin sama asam hyaluronat yang tadi. Nah, semakin kita tua ada yang namanya enzim yang fungsinya memang untuk menghancurkan kolagen gitu. Enzim yang diproduksi atau didorong karena faktor luar gitu yang ternyata enzim itu malah mengurangi atau mendegradasi atau menghancurkan si kolagen elastin itu. Nah, fungsi dari retinol itu adalah menghambat si enzim itu gitu. Enzim itu. Jadi kolagen dan elastinnya tetap terjaga. Nah, itu adalah retinol. Terus gimana dengan nanogold gitu? Nanogold ini multifungsi. Yang pertama dia bisa sebagai tameng. Kita sunscreen ini kan lebih kepada tameng. Jadi emas ini, si nanogold ini dia bisa memantulkan kembali atau menyerap si energi dari paparan sinar matahari gitu. Jadi energi dari paparan sinar matahari itu nggak langsung menyentuh kulit gitu. Akhirnya tidak mempengaruhi kulit. Jadi dia dihalau oleh si nanogold. Kemudian yang kedua ada dia kinerjanya itu juga sebagai antioksidan gitu. Maksudnya apa? Maksudnya seperti yang disampaikan tadi, nanogold itu kan kecil dan dia bisa masuk ke dalam sel. Nah, karena dia bisa masuk ke dalam sel kulit gitu, dia bisa meningkatkan kemampuan sel tadi untuk menyerap nutrisi dan menggunakan oksigen di sekitarnya. Jadi sel kulitnya itu lebih sehat karena dia kemampuan untuk menyerap nutrisi. Yang pertama adalah nutrisi, yang kedua adalah oksigen itu lebih besar dibandingkan yang tidak pakai nanogold. Jadi itu mekanisme yang kedua gitu. Jadi yang pertama tadi adalah sebagai tameng dari paparan sinar matahari. Yang kedua sebagai booster bahasanya ya. Bisa sebagai mempercepat kulit untuk meningkatkan kemampuan kulit untuk menyerap nutrisi dan oksigen gitu. Nah, yang ketiga ini seperti retinol tadi ya. Retinol itu kan tadi dia menghambat enzim. Nanogold juga ternyata bisa menghambat enzim gitu. Jadi enzim-enzim atau senyawa yang memang sifatnya merusak kolagen atau elastin yang tadi kita bahas tuh yang mempertahankan bentuk kulit tadi. Nah, itu tuh enzim perusaknya itu dihambat atau dilawan atau itu dihambat oleh nanogold ini. Jadi nanogold ini kenapa disebut multifungsi? Pertama karena dia bisa mengcover 3 mekanisme sekaligus gitu hanya dengan satu bahan gitu. Coba kalau misalnya bahannya itu nggak multifungsi, artinya untuk punya 3 mekanisme ini kita perlu 3 bahan, betul kan? 3 bahan gitu. Kayak retinol misalnya tadi dia fungsinya untuk inhibitoris enzim. Kemudian kita butuh zat lain yang fungsinya untuk mempercepat kulit menyerap nutrisi misalnya. Terus ada lagi yang sunscreen. Nah,
Nah itu dalamnya kosmetik kalau sebisa mungkin dihindari gitu. Jadi lebih baik menggunakan kosmetik atau produk kecantikan yang apa istilahnya, yang simple ya, maksudnya simple itu bahannya sedikit tapi fungsinya banyak gitu. Nah dibandingkan kita menggunakan dalam satu produk itu terlalu banyak bahan gitu untuk menghasilkan fungsi yang sama gitu. Kenapa? Karena masing-masing bahan itu sebenarnya punya efek samping terhadap kulit tersebut. Jadi kalau misalnya kita masukin terlalu banyak bahan gitu, antara bahan satu dengan bahan yang lainnya itu bisa saling adu gitu, beradu ya, kasarannya itu lebih bisa saling kontradiktif gitu, saling berlawanan fungsinya, dan hal-hal yang seperti itu tidak bagus untuk kulit karena bisa menimbulkan efek samping. Jadi pernah dengar, mungkin kakak-kakak pernah dengar ya, klaim marketing dengan nanogold ini juga sebenarnya mengacu ke sana gitu. Jadi simplifikasi bahan. Jadi resiko untuk dia tidak cocok atau resiko untuk ada efek samping di kulit itu semakin sedikit karena dengan satu bahan nanogold dia punya fungsi yang banyak gitu, multifungsi. Nah itu untuk nanogold. Jadi sekarang kita sudah lumayan agak ada gambaran ya mengenai nanogold gitu. Nano itu apa, kemudian nanogold itu bentuknya seperti apa, misalnya seperti ini gitu ya. Kemudian nanogold itu sebenarnya ngapain aja di kulit kita gitu. Nah sebelum yang terakhir nih, nah ada yang masih bingung nggak dengan, ada yang masih kayak seperti ada sanksi ya, kayak ragu gitu nanogold. Ada yang masih punya apa ya, keraguan gitu misalnya dengan nanogold ya, bisa sambil komentar aja ya, nggak apa-apa. Nah itu nanogold. Nah terakhir kita, nah mungkin terakhir ini kakak-kakak mungkin pernah menanyakan kepada diri sendiri atau mungkin juga sempat dapat gitu pertanyaan dari customer lain gitu, sebenarnya nanogold tuh aman gak sih gitu ya. Oh ini dulu deh, sebenarnya nanogold tuh aman gak sih tuh, maksudnya masa iya sih kita pakai emas gitu di kulit gitu ya, emangnya beneran boleh gitu ya, mungkin ada semacam keraguan gitu. Nah sebenarnya pertama logam, penggunaan logam atau nanologam itu sebenarnya sudah sangat lazim di luar negeri. Misalnya contohnya di Cina ya, di Cina itu bahkan bisa boleh diminum gitu. Itu kan artinya malah lebih intens lagi ya, karena dia masuk ke dalam sistem pencernaan manusia gitu, dan bahkan lebih cepat tersebarnya gitu ke seluruh badan gitu. Sedangkan kosmetik itu hanya digunakan di luar tubuh gitu, seperti definisi kosmetik tadi gitu. Jadi sebenarnya kalau di luar negeri ini sudah sangat lazim gitu. Memang di Indonesia ini untuk penggunaan nanomaterial itu memang belum diatur gitu ya. Jadi tidak dilarang gitu, tapi juga belum ada aturan bahwa itu boleh ditaruh klaimnya di kemasan gitu. Nah, kemudian alasan yang secara ilmiahnya mungkin ya, partikel emas ini sebenarnya adalah, kalau di dunia kimia ya, dia itu adalah masuk ke dalam elemen yang stabil gitu. Maksudnya stabil apa? Maksudnya stabil ini tidak mengganggu atau tidak bersifat radioaktif. Dia tidak mengoksidasi atau tidak membuat senyawa lain jadi radioaktif. Jadi kalaupun dia masuk ke dalam kulit gitu, dia istilahnya nggak gubrak, nggak gerges gitu intinya ya. Jadi dia stabil sebagai emasnya gitu. Dan karena ukuran yang sangat kecil dia aman dan tidak beracun gitu. Dan di ilmu kesehatan emas ini sebenarnya banyak digunakan di beberapa bidang gitu yang berkaitan juga dengan ilmu kesehatan gitu. Kemudian yang keempat adalah dalam dunia publikasi ilmiah ya, atau dalam keilmuan itu belum ada satupun yang berani memberikan statement bahwa nano ya, lebih khususnya adalah nanomaterial ini adalah punya efek samping gitu yang signifikan. Itu belum ada gitu, belum ada pembuktiannya sama sekali gitu. Dan terakhir ini yang cukup menjadi fun fact ya, fakta bagi kita, bahwa ketika nanogold itu istilahnya dikombinasikan dengan bahan lain dalam suatu obat misalnya ya, dalam suatu obat itu ternyata terbukti bahwa nanogold itu bisa mengurangi keracunan dari zat
tingkat keracunan dari zat sebelahnya. Misalnya dalam suatu obat itu ada zat A dan zat B serta zat nanogold ini gitu. Nah, zat A dan zat B itu memang dia berfungsi sebagai obat, tapi dia punya efek samping atau istilahnya resiko atau sifat racun juga gitu. Nah, dengan dikombinasikan dengan nanogold, si apa istilahnya ini efek racun dari zat A dan B ini bisa diminimalisir gitu karena adanya nanogold. Jadi secara keseluruhan gitu, karena pertama memang tidak ada yang bisa membuktikan masih ragu nih, aduh pakai emas masa iya sih ada gak berbahaya, atau masa iya sih nanogold ini bisa beneran bikin awet muda gitu ya. Nah, ini sudah melewati uji praklinisnya gitu. Jadi bukan hanya sekedar penemuan-penemuan yang gak jelas gitu ya istilahnya. Ini sudah melewati banyak tahap penelitian atau pengujian gitu. Nah, ini ada 2 gambar yang penelitiannya dilakukan di Indonesia gitu. Yang sel atas ini adalah sel fibroblast. Fibroblast ini sel kulit yang fungsinya untuk istilah sel-sel yang menyusun kolagen, elastin tadi, kolagen dan elastin tadinya. Ini nih sel fibroblastnya gitu yang gambar atas ya. Nah, dengan adanya nanogold ya, treatment dengan nanogold gitu, jumlah sel fibroblast di sisi kiri ya, ini yang sisi kiri yang ditreatment dengan nanogold, sisi kanan yang enggak gitu. Nah, jumlah sel fibroblast yang tumbuh gitu itu lebih banyak gitu dengan adanya nanogold. Tuh di sebelah kanan. Jadi dia terlihat lebih padat ya, ini penampakannya lebih padat. Artinya karena jumlah sel fibroblastnya makin banyak, artinya penyusun untuk untuk jaringan kolagen atau elastin yang tadi berperan penting untuk menghambat penuaan itu juga semakin banyak. Kemudian ada yang bawah itu adalah nanogold terhadap kolagen. Nah, terhadap kolagen langsung. Nah, ini sebuah penelitian yang penting ya. Walaupun ini dilakukan pada kulit mencit, kulit tikus gitu, tapi secara kedokteran gitu ini bisa menjadi data yang valid. Nah, kalau misalnya di yang kiri terlihat bahwa warnanya lebih pekat gitu dibandingkan yang kanan gitu. Karena nanogold di sel yang sebelah kanan ini mampu mengikat kolagen bahkan hampir 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan tanpa treatment nanogold gitu yang seperti yang di kanan. Jadi sebenarnya secara praklinis gitu, nanogold ini terbukti gitu untuk meningkatkan meningkatkan produksi dan kualitas dari jaringan kolagen gitu serta sel fibroblast yang mendukung untuk proses adalah 2 ilmuwan di Indonesia yang penggiat formula yang berhasil secara penelitian dan bisa berhasil secara massal sebagai produk komersil seperti itu. Gitu nih. Oke. Oke. Kita sekarang mungkin bisa sharing-sharing nih apa kakak-kakak yang pernah pakai produk Exco, atau mungkin ada pertanyaan juga boleh bisa di kolom komentar ya. Ini aku sambil scrolling ya. Makin yakin kak. Oke, bagus, mantap. Partikel yang sangat kecil, betul. Jadi tambah semangat untuk jaga kulit nih kak. Betul ya, jadi memang